Ini adalah perjalanan kami menuju situs Batu Jaya Karawang. Setelah sampai di situs Batu Jaya Karawang, kami membuat barisan bersama kelompok kami, kelompok 2. Setelah berbaris bersama kelompok kami langsung menuju ke candi pertama, yaitu Unur Damar. Halo, kembali lagi bersama kita kelompok 2 di kesempatan kali ini di candi. Kita di candi. Nah, jadi ini kembali lagi sebelum adanya ini berkembang. Unur Damar. Dari hasil wawancara kami dengan narasumber bahwa Unur Damar merupakan salah satu situs yang berada di sekitar Candi Jiwa di kawasan percandian Batu Jaya Karawang. Unur Damar diperkirakan merupakan bagian dari bangunan candi kuno yang berkembang sekitar abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bangunan Unur Damar memiliki ukuran sekitar 20 x 15 meter. Dan diduga hanya tersisa bagian kaki candi saja, karena sudah rusak akibat usia dan kondisi alam. Situs ini ditemukan bersama beberapa situs lain di kawasan Batu Jaya yang dulunya tertimbun tanah dan disebut Unur oleh warga sekitar. Keberadaan Unur Damar menunjukkan bahwa kawasan Batu Jaya bukan hanya memiliki satu candi, tetapi merupakan kompleks percandian kuno yang cukup luas. Situs ini menjadi bukti berkembangnya agama Buddha dan pengaruh budaya India di kawasan Karawang pada masa lampau. Candi Jiwa. Candi Jiwa diperkirakan dibangun sekitar abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi dan berada di kawasan situs Batu Jaya Karawang. Candi ini merupakan salah satu bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang di wilayah pesisir Jawa Barat pada masa kuno. Berbeda dengan candi di Jawa Tengah yang pada umumnya menggunakan batu andesit, Candi Jiwa dibangun dari bata merah. Bentuk bangunannya juga unik, karena menyerupai bunga teratai dengan bagian atas yang melengkung. Dalam ajaran Buddha, bunga teratai ini dianggap suci karena melambangkan kesucian, ketenangan, dan pencerahan hidup. Teratai dapat hidup di air yang keruh, tetapi tetap menghasilkan bunga yang indah dan bersih. Karena itu, bentuk Candi Jiwa dipercaya memiliki makna filosofis tentang perjalanan manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan suci. Candi Jiwa diyakini sebagai tempat ibadah umat Buddha. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai benda, peninggalan seperti arca kecil, gerabah, dan sisa bangunan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Selain menjadi peninggalan sejarah, Candi Jiwa juga memiliki nilai pendidikan dan budaya, karena membantu masyarakat memahami perkembangan agama dan peradaban di Indonesia pada masa lampau. Situs Lempeng. Situs Lempeng merupakan salah satu situs sejarah di kawasan Batu Jaya, Karawang, dekat Candi Jiwa. Situs ini mulai diteliti pada tahun 1985 sampai 1986 oleh tim arkeologi Universitas Indonesia. Di tempat ini ditemukan kerangka manusia, gerabah, manik-manik, dan benda kuno lainnya, yang menunjukkan adanya kehidupan masyarakat kuno di wilayah Batu Jaya. Nama situs Lempeng berasal dari dua batu besar berbentuk hampir segi 5 yang menjadi ciri khas lokasi tersebut. Batu ini diduga digunakan untuk kegiatan ritual atau kepercayaan masyarakat pada masa lampau. Selain itu, ditemukan juga pecahan gerabah dari India yang menunjukkan adanya hubungan perdagangan dengan India kuno. Pada tahun 2014, ditemukan lagi dua fosil manusia yang diperkirakan berasal dari abad ke-1 Masehi. Di sekitar kerangka ditemukan perhiasan emas dan manik-manik yang diduga mendapat pengaruh budaya India Tamil. Temuan ini membuktikan bahwa masyarakat Batu Jaya sudah mengenal budaya luar dan memiliki peradaban yang cukup maju pada masanya. Situs Lempeng menjadi bukti penting perkembangan sejarah dan budaya kuno di Karawang, serta menunjukkan bahwa kawasan Batu Jaya pernah menjadi pusat kehidupan dan agama Buddha pada masa lalu.
Belandongan. Candi ini diperkirakan berasal dari abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi dan sering dianggap sebagai salah satu candi tertua di Indonesia. Candi Belandongan diduga merupakan peninggalan masa kerajaan Tarumanegara dan menjadi bukti perkembangan agama Buddha di wilayah Jawa Barat pada masa lampau. Berbeda dengan candi lain yang menggunakan batu andesit, Candi Belandongan dibangun dari bata merah dengan bentuk menyerupai punden berundak. Ukurannya cukup besar dibanding candi lain di kawasan Batu Jaya, yaitu sekitar 25 x 25 meter. Di bagian tengah candi terdapat bangunan yang diduga berbentuk stupa Buddha. Bentuk bangunannya menunjukkan adanya pengaruh budaya dan arsitektur Buddha kuno di Indonesia. Perhiasan. Sebagian perhiasan berupa manik-manik diproduksi secara lokal di Batu Jaya, dan sebagian besar berasal dari luar Indonesia. Kemungkinan besar berasal dari India Selatan. Manik-manik perhiasan tersebut terbuat dari bahan batu dan kaca atau gelas. Gelang dari bahan kulit, kerang, dan emas. Manik-manik batu umumnya terbuat dari batu kalsedon berwarna merah kecoklatan dan putih. Manik-manik kaca monokrom ditemukan berwarna kuning, merah kecoklatan, biru, dan hijau. Ekskavasi pada tahun 2005 menemukan gumpalan lelehan kaca yang mengidentifikasi kegiatan pembuatan perhiasan manik-manik ini. Perhiasan ini ditemukan di lapisan bawah struktur bangunan bata, yaitu pada lapisan budaya Buni yang menunjukkan era prasejarah. Perhiasan digunakan sehari-hari dan juga banyak ditemukan sebagai bekal kubur. Keramik asing. Temuan keramik asing umumnya berasal dari Tiongkok dan wilayah Asia Tenggara daratan seperti Annam dan Thailand. Keramik ini ditemukan oleh para penggali pasir di tepi Sungai Citarum. Mengingat lokasi Sungai Citarum yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan, maka penemuan keramik-keramik asing ini merupakan bukti sejarah perdagangan antar yang terjadi di kawasan ini. Keramik dari Tiongkok berupa pecahan mangkuk, piring, kendi, guci, tempayan, dan botol berasal dari masa dinasti Tang, Song, Yuan, Ming, Qing. Dari abad ke-9 sampai abad ke-16, pecahan keramik dari Thailand dan Vietnam ditemukan berasal dari masa sekitar abad ke-13 sampai abad ke-16. Kerangka manusia. 6 kerangka manusia yang hampir utuh ditemukan merupakan kubur primer pada akhir masa prasejarah. Pada lapisan budaya Buni, kebudayaan Buni adalah kebudayaan pra-Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Kerangka ini ditemukan bersama bekal kubur berupa periuk, tutup periuk, kendi, dan mangkuk. Alat-alat logam berupa parang, pisau, dan perhiasan berupa manik-manik kaca, manik-manik batu, dan gelang emas. Jenis manusia Mongoloid yang diperkirakan berasal dari masa sekitar abad ke-3 Masehi, yaitu akhir masa Perundagian. Gerabah. Gerabah prasejarah yang ditemukan di kawasan situs Batu Jaya termasuk dalam tipe gerabah Buni yang ditemukan sekitar 1,5 sampai 2 meter dari permukaan tanah. Gerabah pada masa ini terdapat 2 corak, yaitu berwarna merah dan abu-abu. Gerabah hasil penemuan di situs ini jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pada umumnya berbentuk periuk, mangkuk, kendi, piring, dan tempayan. Pola hias pada umumnya berupa anyaman atau pola duri ikan, dan pola geometrik. Salah satu pecahan gerabah terpenting adalah gerabah Arikamedu, yaitu gerabah berbentuk rolet yang berasal dari Arikamedu, sebuah kota pelabuhan di wilayah India sebagian selatan dan berasal dari masa sekitar awal abad Masehi. Penemuan gerabah Arikamedu ini merupakan bukti arkeologi yang memberi petunjuk awal tentang adanya hubungan budaya dengan kebudayaan India, juga masuknya agama Hindu dan Buddha. Volvi Table. Volvi Table di Candi Batu Jaya diduga berasal dari periode Dharmawati, yaitu sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masehi.
Klasifikasi Candi Unur Blandongan sebagai Candi Buddha juga diperkuat dari hasil penggalian oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 1999, di mana ditemukan 2 buah fragmen inskripsi yang tergores pada sebuah pecahan bata dan sebuah pecahan terakota, serta 2 buah inskripsi yang tergores pada lempengan emas kecil yang dilipat. Keempat, inskripsi tersebut berisi ayat-ayat suci agama Buddha yang semuanya digores dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Volve table atau material yang terbuat dari terakota yang ditemukan di situs Segaran 5 ditemukan pada lapisan yang diduga merupakan lapisan fase 1. Jumlahnya sekitar 10 buah, rata-rata berdimensi 6x4 x 0,5 cm. Meskipun volve table umum dijumpai pada tempat-tempat suci agama Buddha, volve table terakota dengan bentuk yang ditemukan di situs Batu Jaya belum pernah ditemukan di situs-situs lain di Indonesia. See you in another agenda.